Emang Tegi 17-an? Senin, betul juga. Betul. Tidak salah. Iya dong. Karena gue inget banget, gue selalu males kalau lagi hari Senin. Paling belakang? Bukan, Apa tuh? saya selalu paling depan. Oh, Karena kenapa? saya konten. Oh. Di barisan nggak boleh ya? Gak Oke boleh. deh kalau gitu teman-teman semua, ini dia seluruh tim sedang akan diterbangkan menuju ke Air Angel sebagai map pertama mereka. Jangan lupa lagi-lagi ramaikan Indo Pride di kolom komentar. Dan ini match yang pertama, Air Angel untuk kalian. Ya, itu dia. Dan dari tadi gue nungguin, mana ada OG mapnya Ojan? Oh iya ya, saya hari ini seperti bukan diri saya ya. Ada apa nih Jan? Kayak lagi excited banget untuk hari ini ya. Well, this is it. Air Angel, the OG map kalau misalkan kita LDOG di mana? Kita lihat garis pesawatnya dari Pulau Selatan, South Novka Military Base. Ini harusnya dia bakal mengarah ke George Paul gak sih? Iya, George Paul sampai ke arah Zarki harusnya nih ya. Berarti memotong di bagian barat, teman-teman yang ke arah timur, apalagi timur-timur atas. Kayak misalnya mungkin menuju ke arah bagian Yasnaya, kemudian juga beberapa tempat yang di bagian utaranya lagi. Stalber misalnya, ini butuh vehicle sedan Vampire. What? Mereka udah pakai buffnya Cijel. Apa tuh? Pakai jas di siang hari. Gak kena sinar matahari, hati-hati nih, bisa jadi lebih kuat Vampire. Bener juga. Iya kan, baru loh itu kelihatan kayak gitu dia. Tapi kalau kena sinar matahari bukannya berkilau ya vampire? Loh, Vampire kalau kena matahari malah Kayaknya salah film yang gue nonton. Oke. Oke, dan ini dia nih. Ini yang kemarin sempat cukup ramai dibicarakan ya, APG, anak PUBG kan? Yes, Yang anak PUBG kan. Yang kemarin lagi iring-iringan naik Dua bagi. kali loh dia. 2 kali kan? 2 kali, pas lagi di high groundnya kenok. Pas lagi lurus lagi kenok lagi. Niat ya? Iya, memang. Gak apa-apa, tapi emang harus niat dulu, habis niat baru usaha. Betul, betul. Iya. Wah, circle-nya nih. Betul. Langsung aja kita udah melihat circle yang agak bisa dibilang cukup menyebalkan juga ya. Dan mungkin akan menjadi pasif gameplay juga. Karena circle seperti ini bisa bau-baunya ke arah pergedungan-pergedungan daerah Yasnaya. Dan bahkan Bigetron Red Alliance sudah berpapasan juga dengan beberapa tim. Di sini ada Onyx. Ya, kasihan banget Onyx Sky Only lagi berusaha untuk mendapatkan mobil. Tapi ternyata dia malah mendapatkan sebuah UMP. Masih ada usaha terus-menerus ditembakin seorang Liquid. Dan ya udah terlalu jauh. Liquid masih bisa meloloskan dirinya. Dan dengan adanya Liquid berarti kita belum melihat Yuhai ya di game kali ini harusnya ya. So let's see apakah nanti akan bermain di game-game selanjutnya. Karena ya kita dapat informasi dia sudah datang ke GH. Ya. Dan let's see bagaimana permainan Bigetron hari ini. Tapi setidaknya vehicle sudah dikumpulkan. Ada Eagle Esport yang berdekatan dengan mereka. Ada Onyx juga. Tempat loot Bigetron berarti mulai terbatas. Ryzen masih memetakan apakah compound di depannya tadi yang diambil vehicle oleh Eagle masih ada di sana atau tidak. Ternyata Eagle sudah bergerak menuju ke arah sekitaran Milta nih Jel. Wah, ini cepet banget sih pergerakan dari Eagle itu sendiri. Dia langsung dapetin 1-2 vehicle ya. Ya, 2 vehicle betul banget untuk 3 orang yang berbeda ya. Betul. Touchdown kali ini dan mulai ngeloot dari Eagle sendiri. Milta akan memprovide loot yang cukup baik, apalagi ini zona juga di zona yang pertama. So, mereka akan punya banyak sekali opsi untuk melakukan rotasi. Eagle Esport, timnya juga harus diwaspadai ketika mereka masih kuat dengan 4 orang sampai late game nih Jel. Oh, tipe-tipenya berarti kayak Bigetron Red Alliance ya? Betul. Ketika masih 4 orang sampai ke late game, mereka cenderung bisa memperbesar chance untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sementara bergeser ke arah Team Secret. Ada yang sedikit menarik dia mengambil area Severny kali ini. Dan benar-benar kosong juga area Severny-nya, bakal menjadi tempat yang sangat enak untuk Team Secret, bakal fat loot banget. Apalagi dari Severny mereka bisa memperlebar kembali ke arah shooting range juga, bisa menjadi pilihan mereka untuk melanjutkan lootingan-lootingan. Dan juga dari V Gaming ya, dimana kita melihat mereka sudah berada di beberapa perumahan George Paul, juga pastinya ada Face Clan sekitaran mereka. Tapi pastinya ini beda komplek nih Jan. Ya, beda komplek betul banget. Face Clan di apartemen. Kemudian juga mungkin daerah suburbannya justru diambil oleh V Gaming, ada hospital di sana juga mereka ambil. So far akan cukup baik dan ini yang tadi gue bahas Jel di awal. Ini udah mulai banyak pemetaan di sini terjadi, kelihatan banget gak banyak lagi kontestasi yang terjadi. Kalau kita berbicara tadi Bigetron, kemudian Eagle dan juga Onyx, itu memang udah sulit untuk cari drop zone berikutnya karena sedianya mereka sudah melakukan scrapping. Kalau kita berbicara Air Angel, sebanyak apa sih scrapping area yang bisa dimainkan? Oleh karenanya di bagian selatan itu masih menjadi tupoksi utamanya. Ada rumah 12, rumah merah, komplek U di bagian selatan sampai Kara Farm. Itu memang banyak sekali memberikan loot. Namun dengan adanya 3 tim yang berbarengan seperti ini, tentu yang menjadi
hal awal yang diperebutkan adalah vehicle. Dan itu masih terjadi walaupun nggak ada commit fight lagi ketika tembakan-tembakan sudah mulai dilontarkan. Iya, dan tadi gue rasa penembakan dari Sky ya, Ya, Sky dari Onyx Onyx. itu hanya ini doang sih tembakan pengusiran. Ngomongin Sky Onyx, gue jadi keingetan Sky Sky Skui. Sky Sky dari Onyx Dulu ya? dulu. Dulu, betul, betul. Iya, kalau ini Onyxnya pakai X, Betul, ada X-nya di jadi belakangnya. bukan Onyx, beda ya. Beda, ada X, ada C ya berarti? Ada X ada C. Ini Heeh. juga Onyx emang tim veteran juga sih Betul, dari betul. Thailand, cuman beda logo aja. Kalau dulu logonya gajah, Iya, betul ya banget. kan? Wait, Apa tuh? anak PUBG. Anak PUBG Mulai kan? berulah lagi. Mereka sepertinya udah mulai research ya. Kali ini tidak ada knockdown, dia tahu disorot. Lihat Agak mukanya. senyum, betul. Wah, memang Shroud ini mekaniknya luar biasa ya. Dia Bener bisa sih. berada di atas bagi. Nggak mau turun loh, ada bagi baru. Nggak mau turun. Luar Oh, biasa. biarin temennya, nggak apa-apa Mm. ya. Yo Zero Lario, nah kan, ini Serot nih mager ya, tipe-tipe cowok mager. Waduh. Shroud, hati-hati. Coba dicek lagi koneksinya ya. Tadi agak ngebling gitu Iya. kan. Kayaknya lagi nggak bagus nih sinyalnya. Betul, betul. Oke, dan sebentar kita bergeser kembali sudah ada pertemuan yang begitu cepat antara YG dan juga Wow. Onyx. Dua player langsung ditemukan begitu saja dan bahkan langsung aja ada follow up. And langsung begitu saja dilakukan dan one sec kayaknya bakal sulit sih untuk diselamatkan dari seorang Lord. Ya betul banget, Lord akan cabut aja repositioning dan ini situasi yang tidak baik karena YG langsung kehilangan dua player di bagian awal. Split mereka sebenarnya udah bagus banget bagian atas, udah ada sebuah penjagaan. Tadi juga 3 player di sana, satu knockdown berhasil dibalaskan tapi sepertinya dari YG atau Yangon Galacticos tadi tidak cepat seorang AK ya di atas sana untuk melakukan sebuah follow up dan oleh karenanya dua player langsung ter-take down dan ini menurut gua harusnya fight yang tidak terjadi Ya. karena tadi ada hal, ada waktu yang bisa dimainkan oleh YG untuk masuk compound, defending terlebih dahulu. Mereka justru lebih memilih untuk overpick. Mungkin yang dipikirkan oleh para roster di bagian compound ini udah ada penjagaan di bagian atas. Tapi tadi AK sepertinya belum terlalu siap, Jel. Nah itu dia sangat disayangkan harus kehilangan dua playernya sementara ini. Ini early banget sih, terlalu early menurut gue untuk kehilangan dua player dan bahkan ini adalah hal yang tidak direncanakan pastinya mereka berputar dari bagian Bukit Kentang langsung menghindari. Ini nih yang kita selalu bahas kemarin juga ya atau sempat lu bahas juga Jan. Titik-titik populer seperti Bukit Kentang ataupun beberapa rumah sekitarannya yang menjadi banyak incaran dan itu memperbesar resiko pertemuan atau fight di early seperti ini kan Jan? Iya betul banget. Oleh karenanya kenapa gue boleh atau berani berpendapat seperti itu. Sekarang yang paling simpel deh. Kita berkaca pada klasik gameplay ya. Ya. Belum ke arah turnamen. Player-player sekarang udah makin taktis. Dan dengan tactical gameplay mereka kan pasti mencari tempat yang sedianya banyak orang biasa mainkan. Karena itu punya high ground advantage, punya obstacle yang cukup banyak. Dan gua pribadi sekarang untuk main klasik aja, gue harus cari titik-titik yang jarang orang datangi. Karena kalau iya seperti itu atau mencari yang orang banyak datengin, ini bakalan banyak clash yang terjadi gitu loh. Dan oleh karenanya apalagi di tingkat saya seperti ini harus sudah mulai nih mapping titik-titik mana lagi yang bisa dimainkan ketika shifting kanan, shifting kiri, atas ataupun bawah. Ya, harus sering research lah Ya, ya betul. ibaratnya. Kayak mencari informasi tempat-tempat mana yang bisa dimanfaatkan. Karena kan sebenarnya ini mapnya luas banget ya. Banyak area yang sebenarnya belum ke-explore juga atau Yap. mungkin masih bisa dimainkan. Tapi balik lagi apakah tim tersebut mau atau tidak melakukan research dan explore. Sementara Geek Fam dengan Face Clan begitu cepat pertemuan menit ke-8 ternyata sudah ada lagi pergesekan yang terjadi. QB sempat melakukan healing terlebih dahulu tapi ternyata Mr. Five kali ini sudah mulai mendekat kembali. Dan apakah Face Clan akan melakukan inisiasi untuk fight atau mereka akan lebih memilih untuk disengage nih Jan? Mr. Five sepertinya akan lebih memilih untuk melakukan repositioning. Repositioning tengah ini berarti fight masih bisa dilanjutkan. Oke. Atau kalaupun nanti terpaksa untuk mundur, mereka bisa mundur. Dan oleh karenanya ngambil bukit satu lagi untuk cari view ke arah player dari Geek Fam tadi itu QB kalau gue nggak salah. Dan ini mungkin bisa berbahaya bagi QB kalau backup dari Geek Fam Malaysia lainnya tidak cepat untuk dilakukan Mr. Five. Masih ada pengamatan, udah cukup lama melakukan pengamatan berarti udah tahu QB di mana. Tapi kita berpindah ke The Xavier yang sedang bertemu dengan Onyx di bagian lainnya di mana Rabis. Hati-hati, udah mulai low HP ketika melihat 4 player dari tim Onyx di bagian bawah. Ya, dan akan memanfaatkan bandage terlebih dahulu juga. Nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan first aid-nya. Dan kalau kita lihat, circle yang sudah mulai terpantau. Wah, itu ramai banget sih. Lihat, dari sisi selatan itu kayak bertubi-tubi
bertumpukan, semua tim bergerak secara bersamaan. Bahkan gue bisa melihat ada 2 tim Indonesia, ada Begitu Red Alliance dan juga EVOS yang berdekatan, beriringan juga masuknya. Ini biar gimana pun juga mereka pasti akan terjadi pertemuan sih. Cuman gimana caranya mereka bisa menghindari hal tersebut atau mereka nekat nih untuk langsung commit fight. Ya betul banget, dan ini yang gue katakan ya, timing yang bersamaan ini berbahaya banget sih. Ini pasti akan terjadi clash, sebentar lagi tidak hanya clash besar ya, tapi bisa jadi ada pengusiran berupa tembakan atau pengamatan saja yang terjadi. Dan bahkan ada beberapa pergerakan yang melambat, menandakan mereka melihat ada lawan-lawan, scouting area terlebih dahulu. Dan gue seneng banget mulai dari PMPL ID Season 4 sampai SEA kemarin di awal hari. Ini udah mulai berani banyak orang-orang melakukan scouting lebih lambat, lebih pasif dalam artian untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Karena apa? Karena sekarang udah semi hardcore. Nggak ada aim assist membuat tidak terlalu lengket. But again, Xavier kali ini melawan Axis lagi. Waduh, kacang susu. Ini dia pemain yang cukup kemarin banyak diomongkan, banyak perbincangkan. Sudah mulai terjepit juga oleh 2 player, dari Frankie dan Ciduk dari area bawah. Tapi kacang susu terus-menerus melemparkan grenade sebagai sebuah trap turun ke arah bawah. Berusaha untuk menghindari pergerakan dari Xavier. Tapi kali ini dari Ciduk yang berhasil didapatkan 1 player ter-take down. Dan Frankie akan berusaha untuk menyusul kawannya dan terjadi pertemuan tampaknya di bagian tangga. Tapi kacang susu masih berdansa terus-menerus. Free Fire, tembakan kembali terjadi. Tapi ternyata kacang susu lagi-lagi menggocek dengan sangat indah. Luar biasa, ada sebuah follow up pergantian para player untuk bisa melakukan push ke arah bagian dalam. Dan ini dia dari bagian luar masih ada Revis yang coba untuk bertahan juga. No, terlalu cepat tadi melakukan sebuah pick off. Justru tidak bisa memberikan sebuah knockdown, namun hip fire dari Revis dengan sisa peluru yang tidak dijadikan sebuah reload. Berhasil untuk knockdown seorang Voki. Ada sebuah reset position terlebih dahulu, tapi Nate dari tim Axis. Mika, Cook terlebih dahulu lempar ke bagian depan. Revis half HP, tembakan ke bagian gasket, meletup di sana. The Xavier pulang pertama ke lobby kali ini, Jelly. Wah, ini gokil banget fight-nya. Benar-benar intens banget tadi perebutan sebuah rumah yang ternyata berhasil dimenangkan oleh tim Axis. Dan bahkan kita menggeser kembali ke arah 2 tim Malaysia, kali ini Geek Fam dan juga tim Secret. Ternyata Kid yang harus tertek dan terlebih dahulu di depan sana. Snipe bakal langsung melakukan end begitu saja. Teman-temannya yang lain sudah berdekatan. Ada Miracle di bagian lower ground-nya. Ada Fredo yang kali ini sudah mulai diturunkan untuk tim Secret. Wow, ini akan menjadi permainan yang sangat menarik. Lihat Fredo, jiggle-nya begitu indah dan langsung saja bakal di end, Ojan. Betul sekali, permainan di bagian sebuah bibir tebing ya yang ada di bagian Yasnaya. Kali ini masih bisa dikontrol dengan cukup baik oleh tim Secret. Pergerakan dari Sever nih membuat mereka cepat di bagian utara. Geek justru yang agak ke bagian kiri lagi itu Giorgio Paul membuat mereka cukup lambat. Namun Snipes sedang being sniped down. Dikejar oleh tim Secret, tapi tim Secret tidak terlalu ambil sebuah keputusan besar untuk terus mengejar ke arah bagian kanan. Ambil high ground dan Snipes last man standing akan bergerak ke tempat lain. Tapi lihat circle-nya shifting ke kiri. Ini annoying banget sih circle-nya Parah. sih. Sangat-sangat annoying karena yang namanya ada danau Yasnaya itu akan memperribet sih, memperkompleks kembali permainan yang ada. Ini bisa aja bouncing circle-nya ke arah pulau yang sudah diinjak oleh V-Gaming ataupun ke pulau Yasnaya gitu kan. Atau tengah-tengahnya, kayak yang pernah kejadian di PMPL ID ketika Boom iya. Esport dapat chicken. Benar, yang benar, pada benar. berenang semua Iya. di bagian bawah. So let's see. Oh Namun my ini dia Axis sepertinya nggak cukup. Dengan 1 korban mereka melakukan pengamatan motor di sana. Kepala terdeteksi namun open juga dari seorang Voki. Masih tembakan ke arah bagian depan. Baru gua katakan terlalu open dari player Axis ini sendiri. Sedangkan dari Onyx Sky Only sepertinya udah dikirimkan terlebih dahulu, tertangkap oleh 1 player EVOS. Menjadi 1 elimination dan Onyx tinggal menyisakan 3 player kali ini. Iya, dan bahkan pergerakan dari Axis juga mengikuti EVOS dari arah belakang. Lizard yang tertangkap dan ter-takedown masih bisa diselamatkan nampaknya karena masih belum ada follow up. Tapi ternyata Heinup yang memberikan follow up langsung saja di-confirm menjadi elimination. Bahkan kali ini dari KF ya yang sudah low HP juga di depan sana dengan teman-temannya lagi masih berusaha untuk menghindar pergerakan dari Axis. Dimana kalau kita lihat setup dari Axis, dia split 3 position. Wah ini sih. Dan itu lebar banget, kayak segitiganya lebar banget gak sih? Dan ditambah itu bukan berupa split yang obstacle atau compound semua, tapi literally open field di bagian sebuah cekungan gitu loh. So ini masih cukup menarik karena itu Aneh, berbahaya menarik. banget. Tapi kembali lagi, expect the unexpected. Yap. Bisa jadi itu yang akan menjadi sebuah kunci kemenangan bagi Axis. But we'll see later. Karena kita berpindah ke arah APG di bagian elimination fit. Dapat ke arah BN United. Vampire
melakukan rotasi utara cukup jauh memutar Yasnaya karena dia tahu masuk ke kompon besar atau kota besar kayak Yasnaya ini berbahaya banget. Ya, karena itu adalah bisa jadi jebakan Batman. Ya, itu dia. Ketika udah masuk, susah keluar. Itu Kalau dia. misalkan circle-nya bouncing keluar dari si Yasnaya. Sering terjadi di kota-kota besar, ya kan? Betul. Ketika semuanya udah rame nih, perumahannya padat, harga naik. Tiba-tiba diturunin. Iya, tiba-tiba ada isu. Isu. Wah, isunya di sini zona. Wah. Aduh, hai. Dan Geek Fam juga akhirnya dipulangkan ke lobby. Snipes berhasil ter-take down tadi oleh tim yang lainnya. Namun kita melanjutkan dengan 14 tim. Dari Axis sudah mendapatkan 5 elimination. Cukup luar biasa untuk di awal-awal hari. Dan kita berpindah ke arah bagian selatan dari Yasnaya. Terpantau ada APG dan juga Bigetron Red Alliance yang berdekatan satu sama lain. Ya, well ini udah mulai terlihat lagi ya semakin padat karena sebentar lagi juga circle-nya bakal berpindah atau semakin mengecil dan ternyata nggak terlalu ekstrim untuk kali ini. Yep. Namun udah confirm ya, valid, no debat kalau misalkan circle-nya itu ke arah open field sekitaran Yasnaya dan juga Rozok. Ya betul banget, FaZe Clan menjadi tim yang benar-benar menghuni bagian sentral dari zona. APG juga cepat banget untuk bergerak mengambil sebuah rumah jamur. Ya. Kalau Bigetron biasanya nanti dia akan mengambil sebuah cekungan di bagian open fieldnya, but we'll see bagaimana permainannya. MSC juga ada di bagian utara dari FaZe Clan memainkan beberapa compound kecil di sana tapi masih cukup aman. Tim-tim Indonesia lain nih, kita melihat EVOS udah dari bagian barat daya, kemudian RRQ juga udah mulai masuk, so masih cukup aman untuk tim-tim Indonesia kali ini. Ya, masih cukup aman, masih bermain di pinggiran zona juga ya. Belum ada fight yang terpantau karena even Vampire aja lagi berenang. Biasanya terbang. Vampire terbang apa? Terbang tentunya. Terbang ya? Betul. Nggak naik mobil. Oh tidak dong. Kalau itu Batman. Oh, salah. Salah. Batman bukan vampire. Bukan, tapi dalam jenis hewan yang Oh, sama. kelelawar. Iya betul. Oke. Sip. Di sana nggak kenal kalong sih Kita biasanya. juga ada Batman tahu. Apa tuh? Yang dulu NFT Batman. Oh iya betul, Yang pakai di D, PM, tapi iya. pakai D. Yang dari PMNC. Iya. Oke, dan ternyata fight yang akhirnya pecah. Swaps yang baru saja menyentuh daratan. Mendapatkan Wow. satu push. Di depan sana langsung ter-take down. 2 bahkan hampir dan itu dia. Tomnya pun langsung saja terjatuhkan dan Tuan Z bakal langsung bertemu. Wih, dilewati begitu dia Fluket. Tidak bersadar. Dia tidak sadar kalau misalkan ada Tuan Z 2K dan ternyata Tuan Z berhasil di take down, di counter oleh seorang Stone. Dan harus melakukan healing terlebih dahulu juga Ravenclaw serta seorang Fluket harus diselamatkan. Ini luar biasa banget Vampire ya. Swipes yang tadi berenang menandakan tidak ada yang menyeberang melalui jembatan. Kemudian tiba-tiba surprise, 2 knockdown langsung maju dengan Cup RB dan meratakan player-player di bagian pom bensin tersebut. Dan permainan luar biasa dari Vampire, kita berpindah ke arah Bigetron. Ini yang gua katakan tadi, biasanya mereka akan mengambil sebuah cekungan dan dilakukan lagi kali ini ada berupa fight utility antara Bigetron dan BN United. Walaupun kita lihat kali ini Ryzen udah mulai melebar pun juga Liquid dan ini gerakannya masih cukup baik karena mereka butuh vision lebih luas. Ada Axis juga di pressure agar tidak masuk ke arah tempat yang didiami Bigetron kali ini. Ya, dan Bigetron Red Alliance berarti mendapatkan banyak sekali kontender di sekitarnya. Begitu ramai, ada FaZe Clan, ada Axis, ada BN United juga. Dan ini akan membuat semakin pecah lagi pastinya. Sementara bergeser kembali ke arah yang lain. Titik di mana ada Axis, EVOS, dan Onyx yang cukup berdekatan. Berarti ini semuanya ada di selatan nih. Ya, Satu garis di selatan. sebagaimana kita lihat tadi saat pergerakan ya akhirnya inilah efek dominonya. Semuanya dapat tempat untuk berdiam diri tapi ya tidak terlalu maksimal seperti itu kan. Dan V-Gaming setelah diberikan push yang besar sekali tadi dilakukan oleh tim Vampire, kali ini dipulangkan ke lobby di tempat lain. RRQ akhirnya keluar dari sekolah membawa ilmu, knockdown FaZe Clan satu player. Wow, membawa ilmu ya. Betul. Menghantam dengan edukasi, mantap Betul. sekali. Alright, dan kali ini BN yang sudah terjepit itu dia baksonya matang dan ternyata Ryzen berhasil untuk melemparkan granat balasan. Turun tapi red zone buatan begitu apik. 2 player dari BN United langsung tumbang dan Silence dengan White Cat benar-benar terbungkam Eldoge. Betul sekali, Zuxi sudah melakukan sebuah call. Let's go, gas kencok ke depan. Maju ke arah bagian depan, lihat Bigetron mengambil sebuah keputusan ke kanan, ke kiri. BN United kocar kacir, bingung dikelilingi. Knockdown satu lagi, mencari yang terakhir. Fire ke arah bagian depan, udah mulai low HP. Oh no. Tapi ada tembakan dari tempat lain juga, namun lihat Bigetron cepat
melakukan backup ke arah bagian dalam. Silence masih belum bisa bergerak. Dia akan tembakkan ke arah bagian bawah tapi terdeteksi dan rata. BN United dipulangkan oleh Bigetron, Red Aliens Jelly. Wow, nice banget. Retake area yang benar-benar sukses dijalankan oleh Bigetron Red Aliens. Dan tadi menurut gue kunciannya adalah granat. Betul. Granat pertama yang membuat 2 player down dan itu adalah genderang perangnya atau periwitan awalnya untuk melakukan fight. Sementara kita juga bisa melihat banyak sekali close combat atau clash yang terjadi in between dari beberapa tim. Dari Vampire, MSC kali ini 2 tim dari Thailand yang harus bertemu. Bakaran Molotov sudah mulai terpantau, 2 player down, trading knock terjadi. Jasper bahkan kali ini masih survive juga, mungkin akan langsung melakukan elimination. Tapi lihat Vampire, mereka sudah mulai berusaha mendekat kembali ke arah bagian perumahannya. Ravenclaw yang membuka perangnya, sudah mulai masuk ke dalam rumah. Tapi MS Chonburi, dia tahu dia harus mundur. Dan itu yang membuat kali ini fight-nya sedikit diperlambat. Betul banget, baru saja mau mengatakan revive harus coba dilakukan, tapi Vampire ternyata agresivitas mereka yang dibangun ke arah V-Gaming sebelumnya belum mereda. Kali ini masih melakukan tembakan ke arah bagian depan, utility juga, RRQ terspot ingin mencoba masuk. EVOS meledakkan mobil atau vehicle dari Onyx, ini pecah banget. Selatan padat, coba bergerak nih para player, aduh gak bisa masuk dari selatan. Ternyata ke barat, madet lagi, ketemu lagi, fight lagi Jel. Iya, jadi kayak terpaksa harus fight gitu loh, mau gimana pun juga karena terlalu sempit. What happened? Tony K granatnya kena seorang Korpai dan ternyata tipis banget itu HP dari seorang Ponzai, tapi masih bisa melakukan healing terlebih dahulu juga. Dan Vampire nampaknya kali ini akan lanjut lagi melemparkan granat terus menerus. Inilah rumah malapetaka, begitu banyak granat yang meleduk, bahkan RRQ dari sisi luar juga join the fight. MSC, MS Chonburi harus pulang, diratakan oleh Vampire. Dan Vampire masih ada kesempatan untuk melakukan revive, walaupun tentu tidak akan dibiarkan secara mudah. Eagle Esport akan mulai maju ke arah bagian depan. Danshin dan kawan-kawannya Chopper udah mulai cook sebuah grenade juga. Low, high toss menjadikan lagi untuk cook grenade yang kedua. Ini dia Chopper, lempar, matang, meletupkan di depan Fluket. Di sana terdekati dari Nate tapi belum memberikan semua knockdown. Nate kedua mengejar ke arah bagian kaca kiri atau jendela kiri, damage yang besar namun tidak memberikan semua knockdown. Nate ketiga, kali ini percobaan yang ketiga, kalau knockdown dapat piring tentunya. Meletup dan itu dia, Fluket take down. Stone menjadi the last active player dari tim Vampire. Dicari oleh Datcon, ada Nate yang keempat. Ini banyak banget utility yang masih disiapkan oleh Eagle Esport Jelly. Pertanyaan gue cuma satu, ini berapa grenade yang dia bawa? Bahkan Datcon dari sisi lain sudah memegang UMP-nya, ditembak. Satu persatu player Vampire tertumbangkan, tidak bisa bangkit kembali. Dan Stone yang masih tersisa di belakang sana, bahkan dari para Jin, Eagle berhasil untuk menembaki ke arah luar juga, menjaga player-player dari sisi yang lain. Dan Stone, dia masih bisa dapetin RRQ dengan granatnya. Ini bener-bener mind blowing banget, masih bisa kabur juga Stone. What a playmaker from Vampire, masih bisa nembak lagi ke arah luar, gila. Itu belut apa batu? Ini belut yang sekeras batu kayaknya. Bahkan ratakan RRQ. Oh my god, Stone please nerf this guy. He's too strong untuk game kali ini, but nice try untuk RRQ tentunya. Stone masih menjaga, dia tahu objektivitas yang harus dibangun adalah masuk zona terlebih dahulu. Chopper akan menjaga, di knockdown kan juga. Stone, ini nasty gameplay dari seorang Stone. Dan akhirnya bisa diredakan, tapi membawa pulang 6 total elimination dari seorang Stone sendirian, Jel. Wah gila, mind blowing banget. Ketika dia keluar dari rumah masih bisa nembakin keluar, granatnya masih connect lagi ke RRQ. Itu udah bener-bener, gue udah gak ngerti lagi seperti apa permainan dia tahu timing dan semuanya dia jalanin seorang diri. Well, dan akhirnya harus ditumbangkan. But kita harus move on kembali juga karena kali ini ada Bigetron Red Aliens akan bertemu juga dengan FaZe Clan di depan sana. Masih ada
berarti satu-satunya BTR ya dari Indonesia ya? Ya betul banget, tinggal misalkan Bigetron Red Alliance dari tim Indonesia di zona ke-6 ini. Dan masih masuk dalam zona dan masih 4 orang. Dan lihat pressure dari 4 punggawa Bigetron ke arah APG. Tadi sebelumnya ke arah Face Clan dan sekarang APG. Masih ada lagi dari Luxi untuk tapping. DP28 memang benar-benar horror karena di bagian Erangel. Padu padan dengan kali 4 sakit banget. Tapi dari belakang Eagle juga memberikan pressure ke arah bagian APG dengan M4 kali 6-nya. Tapping dan juga spray kali ini mencoba confirm elimination, tapi sepertinya ada obstacle sedikit yang menghalangi APG dari tim Eagle. Wah gila, lihat di bagian minimapnya semuanya mengitari circle-nya di bagian bibir zona ini kayak meses di donat ya. Ah, ya? Tengah-tengahnya bolong. Oh, Betul. tuh lihat tuh, padat banget. Ada rasa strawberry, ada melon, lemon. Banyak ya rasanya ya. Itu, lihat aja semuanya nggak ada yang mau ke tengah sama sekali karena mereka tahu resikonya seperti apa kalau misalnya mereka terlalu tengah. Lihat saja satu persatu Eagle pun dirontokkan. Terus Namshin seorang diri saja melemparkan sebuah utility ke arah depan. Shot connect! Wow. Tapi bukan granat, ya betul banget itu granat yang connect dan wah gilanya a nice play banget dari Namshin. Masih bisa mendapatkan satu player kembali dan zonanya kali ini berpihak untuk Eagle. Ya betul banget, ini akan sebuah momentum bagi Bigetron untuk knockdown terlebih dahulu ke arah Face Clan. Dari Eagle masih menjaga dengan 3 playernya. Sekarang tim yang akan selamat menurut gua adalah tim yang masih memiliki smoke. Walaupun secara forecast Bigetron sekarang cukup tinggi, tapi PR-nya untuk menuju ke arah bagian depan tentu tidak mudah. Jelly. Ya. Mereka ada di bagian selatan, harus clearing area dulu atau setidaknya memberikan pressure besar ke arah Face Clan, ke arah APG. Dan ingat, masih ada Axis juga nih yang masih memberikan sebuah pressure. Tapi lihat dari Eagle terdeteksi oleh seorang Luxi dengan DP28-nya. Knockdown, Ryzen juga dapat Axis. Top 4 untuk Indonesia, Bigetron Red Alliance kali ini. Yes, benar banget. Ini adalah sebuah informasi yang baik, tapi Namshin nampaknya tidak terima kalau misalkan temannya di knockdown. Ada sedikit balasan dan bahkan seorang Korpai pun ter-takedown oleh salah satu player APG. Dan ini bisa dibilang banyak sekali fight yang terjadi, crossfire di mana-mana. Nggak ada yang terlalu komit ke satu tim. Yang penting gimana caranya mereka bisa survive dan sebuah pergerakan yang cukup signifikan dari Tony K dengan baginya berhasil touchdown ke sebuah airdrop dan mendapatkan sebuah reset armor serta beberapa weapon yang cukup apik. Bahkan kali ini dari 27S melakukan sebuah headshot ke arah seorang Korpai baru aja di revive dan 2 berhasil didapatkan dengan AWM-nya. What a nice shot. Betul banget, dan lihat dari seorang Zuxi maju ke arah bagian depan, kill steal yang luar biasa. Elimination tambahan dari seorang Zuxi ke arah Bigetron Red Alliance. That's a good shot. Walaupun memang Bigetron akan cukup sulit kali ini, harus ngepron dengan smoke yang terbatas liquid, bahkan dijadikan body shield di arah bagian depan untuk memberikan informasi tembakan dari mana. Eagle masih melakukan pengamatan, ada airdrop di sana, masih ditembaki, tapi APG ingin mengambil sebuah kesempatan juga. Eagle para Jin bahkan dipulangkan ke lobby. 2 melawan 3 kali ini. Oh dan bahkan my Face God. Clan. Tony K melihat Ryzen di take down di sana, tapi kita masih punya 1 player lagi. Let's see bagaimana dari Eagle kali ini tembakan ke bagian APG, ter-take down lagi, di elimination lagi. Namshin controlling area di bagian late game kali ini. Yes, dan Bigetron Red Alliance dipulangkan oleh Face Clan. Nice try Bigetron Red Alliance. Nice try. Indo Pride pokoknya yang pasti, karena kita masih melihat Eagle bakal versus dengan Face Clan. Sementara waktu Tony K sudah memegang sebuah senjata yang cukup mematikan, tapi maksudnya Tony K sisa seorang diri saja. Maka Tony K bisa melakukan clutch. Namshin pun dengan UMP-nya sudah mulai mendekat kembali ke arah depan. Ini adalah 2 punggawa dari masing-masing tim yang memiliki keunggulan skill piawai dalam melakukan tembak-menembak. Tapi Tony K masih belum terdeteksi oleh seorang Namshin. Oh no, Namshin memegang sebuah molotov dibakar ke depan, tapi harusnya miss the molly. Tony K masih bisa dengan selamat dan harusnya dia bisa kelihatan tuh lemparan sebuah molotov dari mana. Betul, kalau Tony K tadi mengamati dengan cukup cermat ya di arah mana molinya, tapi sepertinya kalau dari POV dia tidak terlalu melihat. Namun ini dia the 1v1 situation, ada pengamatan MG3 melawan UMP, senjata yang sekarang di komunitas ini menjadi salah satu senjata kuat untuk close combat. Namshin maju ke arah bagian depan, belum ada upaya untuk crouch berdiri ke arah bagian depan. Tony K udah mulai terdeteksi dalam beberapa waktu ke depan karena Namshin pelan tapi pasti udah mulai mendekat. Suara perutnya akan mulai terdengar dari Tony K, masih benar-benar memfokuskan 100% ke arah indera pendengaran. Tapi Namshin seperti udah mulai menyadari, bahkan udah mulai mendengar. Oh, dan itu dia tembakan ke depan. What? Tony K! That's the power of MG3 990.
speed yang sangat cepat. Chicken Dinner untuk FaZe Clan dengan 8 total elimination. Wow, FaZe Clan kali ini menunjukkan tarinya dan itu adalah sebuah nasty weapon yang dipegang oleh Tony K. Jadi wajar banget dan tadi sebuah movement signifikan yang dilakukan dengan sebuah bagi. Dia nekat ngambil airdrop karena dia tahu ini udah pasti close combat. Gue butuh armor tebel, gue butuh helm tebel, gue butuh nasty weapon juga. Jadi kita buka aja airdropnya. Dan itu adalah sebuah decision making yang menurut gue gambling. Betul. Tapi ya membuahkan sebuah hasil kan. Lagi high risk high reward dilakukan oleh Tony K. Tadi gue baru mau berpendapat seperti yang